Teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggota 4 orang, yaitu yang pertama Hendri Kurniawan, yang kedua saya sendiri Nur Amalia, dan yang ketiga Rita Sari Andini, keempat yaitu Sally Oktaviani. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis pilihan pembiayaan. Di sini analisis dan pembiayaan, yaitu yang pertama analisis memiliki arti mengenai penyelidikan terhadap suatu peristiwa, yaitu karangan, perbuatan, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mencakup sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Nah, yang kedua pembiayaan yaitu penyaluran dana pada bank syariah atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip, yaitu berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil dan juga sewa. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembiayaan. Di sini tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Yang pertama secara makro, yaitu tujuannya ada peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, terjadinya distribusi pendapatan. Nah, yang kedua yaitu secara mikro, yaitu tujuannya untuk upaya mengoptimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, dan pendayagunaan sumber ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pembiayaan. Yang pertama memperoleh profit yang optimal, yang kedua memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, yang ketiga menyimpan cadangan, yang keempat yaitu menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. Dari fungsi pembiayaan berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan memiliki berbagai macam fungsi. Selain itu memperoleh laba yang optimal. Bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk keperluan bank itu sendiri atau kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja. Nah, fungsi lainnya yaitu untuk menyimpan cadangan, yang maksudnya ada yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan sewaktu-waktu dapat diambil dengan cepat, karena nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank harus mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya ada unsur pembiayaan. Yang pertama adanya dua pihak, yaitu pemberian pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Kedua, adanya persetujuan. Yang ketiga, adanya penyerahan barang. Yang keempat, adanya unsur waktu atau time element. Dan yang terakhir, adanya unsur resiko. Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pembiayaan modal kerja. Yakini pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Analisis pembiayaan, yang pertama jenis-jenis aspek yang dianalisa, yang kedua prinsip-prinsip pemberian pembiayaan. Selanjutnya, prosedur analisis pembiayaan. Menurut Syamsi, prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Sedangkan menurut Kamarudin, prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Next, aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank. Yang pertama, berkas pencatatan. Kedua, data pokok dan analisis pendahuluan. Yang ketiga, penelitian data. Yang keempat, penelitian atas realisasi usaha. Yang kelima, penelitian atas rencana usaha. Yang keenam, penelitian dan penilaian barang jajanan. Dan yang terakhir, laporan keuangan dan penelitiannya. Nah, selanjutnya ada hasil analisis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan hasil analisis pembiayaan itu ada identitas pemohon, terus calon memiliki umur antara 22 sampai 50 tahun, alamat rumah jelas, jika ngontrak masih berapa tahun, calon kontrak,
tempat calon usaha berada di dekat kerja bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada identitas usaha. Harus memiliki pengalaman usaha minimal 2 tahun, mempunyai lokasi usaha strategis, status usaha bukan sambilan, status usaha diprioritaskan milik sendiri, aspek pasar, dan aspek pengolahan. Mempunyai perencanaan usaha ke depan yang ideal, mempunyai pengalaman dan tenaga terampil, aspek ekonomi dan data keuangan. Selanjutnya ada pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai realisasi. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi, maka bank perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Nah, tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan itu pertama, kelayakan bank akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank. Kedua, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. Ketiga, untuk menjauhkan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha. Yang keempat, kebijakan manajemen bank akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur akan lebih dipatuhi. Yang B, media pemantauan. Yang pertama ada informasi dari luar bank, yang kedua ada informasi dari dalam bank, ketiga ada penelitian perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. 4. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar. Kelima, periksalah adakah tanggal-tanggal yang jatuh tempo yang dijanjikan terrealisasi. Yang C, kunjungan pada peminjaman. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal ini dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, membuat laporan kegiatan peminjaman. Kedua, laporan realisasi kerja bulanan. Ketiga, laporan stok atau persediaan barang. Keempat, laporan kegiatan investasi bulanan. Kelima, laporan hutang dan piutang. Keenam, neraca rugi laba per bulan, triwulan, dan semester. Yang ketujuh, tingkat pengumpulan pendapatan. Yang kedelapan, tingkat kemajuan usaha. 9. Tingkat efektivitas pemakaian dana. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada pembiayaan lancar atau pas. Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: 1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu. Kedua, memiliki mutasi rekening yang aktif. Ketiga, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai. Dengan indikasi keuangan yang pertama menguntungkan, kedua liquid, ketiga cash flow memadai, keempat rasio utang rendah, kelima dua sumber pembayaran kembali, keenam sedikit ketergantungan terhadap foreign exchange dan stabilitas suku bunga. Yang kedua ada pembiayaan dalam perhatian khusus atau special mention. Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga atau bagi hasil yang belum memenuhi 90 hari. Yang kedua, mutasi rekening relatif aktif. Yang ketiga, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh pinjaman baru. Dengan indikator keuangan, yang pertama keuntungan rendah, yang kedua likuiditas dapat diterima, yang ketiga rasio utang moderat,
4. Dua sumber pembayaran kembali. 5. Aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Yang terakhir ada pembiayaan kurang lancar. Apabila yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil. Kedua, frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Ketiga, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Keempat, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur. 5. Dokumentasi pinjaman yang lemah. Dengan indikasi keuangan, pertama, pendapatan rendah. Kedua, likuiditas rendah. Ketiga, rasio utang tinggi. 4. Sumber pembayaran kembali. 5. Aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada pembiayaan lancar atau pas. Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: 1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu. Kedua, memiliki mutasi rekening yang aktif. Ketiga, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai. Dengan indikasi keuangan yang pertama menguntungkan, kedua liquid, ketiga cash flow memadai, keempat rasio utang rendah, kelima dua sumber pembayaran kembali, keenam sedikit ketergantungan terhadap foreign exchange dan stabilitas suku bunga. Yang kedua ada pembiayaan dalam perhatian khusus atau special mention. Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga atau bagi hasil yang belum memenuhi 90 hari. Yang kedua, mutasi rekening relatif aktif. Yang ketiga, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh pinjaman baru. Dengan indikator keuangan, yang pertama keuntungan rendah, yang kedua likuiditas dapat diterima, yang ketiga rasio utang moderat, 4. Dua sumber pembayaran kembali, 5. Aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Yang terakhir ada pembiayaan kurang lancar. Apabila yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil. Kedua, frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Ketiga, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Keempat, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur. 5. Dokumentasi pinjaman yang lemah. Dengan indikasi keuangan, pertama pendapatan rendah, kedua likuiditas rendah, ketiga rasio utang tinggi, 4. Sumber pembayaran kembali, 5. Aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.